Halo Sobat Parekraf Pro ya. Senang sekali kita hari ini ketemu lagi. Kita akan membahas tentang pariwisata dan ekonomi kreatif. Tapi Sobat Parekraf, hari ini saya akan berbagi trik gitu bagaimana memaksimalkan kamera handphone agar mendapatkan hasil yang ajaib. Nah, jadi Sobat Parekraf jangan kemana-mana, tonton sesi kali ini sampai habis. Oke Sobat Parekraf. Nah Sobat Parekraf, di sesi kali ini saya akan berbagi trik bagaimana kamera handphone Sobat Parekraf itu bisa menghasilkan foto-foto ajaib atau yang lebih eye-catching untuk publis di sosial media. Di sini saya akan lebih fokus pada pengguna Android ya. Nah, kenapa pengguna Android? Kita tahu bahwa di Indonesia handphone itu kan ada beberapa brand yang terkenal, sangat mahal harganya. Tapi apakah kamera handphone yang biasa juga tidak bisa menghasilkan sesuatu yang ajaib atau sesuatu yang lebih keren? Nah, di sini Sobat Parekraf, saya akan berbagi tips dan trik bagaimana memaksimalkan kamera handphone dengan ya budget minim lah. Nah, tapi di sini Sobat Parekraf, yang perlu digarisbawahi bahwa saya tidak berbicara atau membandingkan, tapi hanya saya membagikan trik dan tips bagaimana memaksimalkan kamera handphone Sobat Parekraf. Nah, oke Sobat Parekraf, ini saya berbicara istilahnya untuk yang industri kreatif. Kebanyakan kita pengguna Android untuk memfoto atau mengcapture produk-produk kita dan lalu mempublisnya ke sosial media. Nah, makanya di sini saya fokusnya ke pengguna Android. Ya, pertanyaannya kan bahas Android kan, itu berarti nggak punya iPhone, bukan begitu Sobat Parekraf. Nah, di sini saya punya jujur saya punya dua brand di sini. Ada Android, ada juga brand, ya tahulah ya, label ini tahulah Sobat Parekraf ya, saya nggak usah jelasin kan itu. Siapa yang tidak tahu tentang tentang kualitas dari kamera iPhone kan gitu. Nah, tapi di sini Sobat Parekraf, saya bukan membandingkan mana yang lebih bagus menghasilkan sebuah foto. Itu bukan tentang kameranya, tapi siapa di balik orang yang mengambil foto tersebut. Nah, kalau istilah dalam fotografi, who is behind the scene kata itu, siapa yang berada di belakang. Jadi kreativitas adalah yang paling utama dalam mencapture sebuah momen atau produk fotografi. Oke, nah sedikit sebelum kita membahas trik bagaimana memaksimalkannya, Sobat Parekraf, tentu saja yang namanya iPhone itu resolusinya, sensornya itu lebih besar dan detailnya lebih bagus Sobat Parekraf. Sedangkan kalau di Android itu dia kan fleksibilitasnya itu lebih tinggi dan juga banyak pilihan. Di iPhone sendiri juga Sobat Parekraf, aperture itu bukaannya itu lebih lebar ya, lebih lebar, low light-nya bagus. Jadi kalau istilahnya bukaan itu, kalau dia iPhone itu mencapture foto-foto di minim cahaya, dia menangkapnya lebih bagus. Tapi apakah Android juga tidak bisa kan gitu? Nah, variasi aperture di Android juga lebih banyak. Sekarang di beberapa yang mutakhir sekarang, Android sekarang sudah ada yang sudah ada dibekali kamera Pro di dalamnya. Jadi Sobat Parekraf bisa mengatur cahaya di dalam kamera Android tersebut. Nah, nanti bakal kita bahas Sobat Parekraf bagaimana penggunaan memaksimalkan kamera Android Sobat Parekraf. Nah, dan juga Sobat Parekraf, di iPhone ini ya, feature softwarenya itu optimasi warnanya juga dan portrait modenya itu juga baik. Dan OIS itu istilahnya anti getarnya itu dia juga cukup baik di iPhone Sobat Parekraf. Untuk pengambilan videonya itu kadang lebih halus. Nah, ini yang kadang tidak dimiliki oleh Android yang di 1 jutaan itu. Kadang di Android itu tidak ada yang untuk OIS. Itu biasanya di atas yang 2 juta baru dibekali dengan OIS atau ACE. ACE atau OIS itu kan anti getar dalam mengambil sebuah momen untuk video. Tapi kali ini Sobat Parekraf, saya akan fokus pada fotografinya. Jadi bagaimana memaksimalkan kamera Android untuk mencapture sebuah momen atau mencapture sebuah produk untuk kebutuhan publikasi Sobat Parekraf. Oke Sobat Parekraf, langsung aja kita akan bedah bagaimana memaksimalkan kamera Android Anda untuk kebutuhan fotografi atau kebutuhan promosi di sosial media. Nah Sobat Parekraf, langsung aja.
Nah, oke Sobat Parekraf, yang pertama teman-teman, yang pertama Sobat Parekraf itu menggunakan standar bawaan dari handphone Android tersebut. Yang pertama yang teman-teman harus lakukan, Sobat Parekraf lakukan itu adalah mengaktifkan grid atau garis kisi. Nah, di sini karena sudah aktif, nah di sini punya saya sudah aktif. Sobat Parekraf lakukan pertama adalah mengaktifkan garis kisi atau grid di dalam setting kamera Sobat Parekraf. Nah, jadi kenapa Sobat Parekraf harus mengaktifkan grid tersebut? Garis-garis bantu yang membentuk kotak-kotak ini pada layar yang kita lihat ini, Sobat Parekraf, untuk mengambil foto atau video berfungsi adalah untuk membantu kita mengatur komposisi foto agar lebih menarik dan seimbang, Sobat Parekraf. Jadi dengan menggunakan grid, kita dapat menerapkan rule of third. Rule of third itu yang saya katakan tadi 3:1, Sobat Parekraf. Aturan ini menempatkan subjek utama pada perpotongan garis atau di sepanjang garis grid, menciptakan komposisi yang lebih dinamis dan menarik. Jadi fungsi grid atau garis kisi ini adalah rule of third atau 3:1. Terus juga fungsi grid ini menjaga keseimbangan. Grid membantu kita memastikan bahwa elemen-elemen dalam foto terdistribusi secara merata nih sobat, sehingga tidak ada bagian yang terlalu dominan atau kosong. Jadi grid itu berfungsi di mana objek tersebut yang ingin kita tempatkan. Juga membuat garis horizon itu jadi lebih lurus. Grid sangat berguna untuk memastikan garis horizon pada foto landscape atau bangunan benar-benar lurus. Nah, jadi banyak nih fungsi dari grid tersebut. 4, 1:1, 16:9, dan 1:1, dan full screen. Jadi masing-masing ukuran memiliki karakteristik dan cocok untuk jenis foto yang berbeda-beda. Jadi Sobat Parekraf, jenis ukuran layar ini ada sesuai dengan apa yang kita ambil, tidak sembarangan Sobat Parekraf. Nah, lalu dari untuk ukuran layar sendiri, saya menyarankan sebenarnya kalau saya pribadi ya Sobat Parekraf, saya menyarankan ukuran 4:3 Sobat Parekraf. Kenapa 4:3? Nah, jadi sedikit saya gali bahwa 3:4 ini rasio aspek ini sering digunakan pada DSLR atau kamera-kamera digital. Nah, Sobat Parekraf, standarisasi dari 3:4 ini sama seperti kamera-kamera digital lainnya. Makanya di dalam settingan kamera handphone, Sobat Parekraf Pro menyarankan Sobat Parekraf itu menggunakan ukuran layar 3:4. Di settingan awal ini penting bagi Sobat Parekraf mengetahui fungsi dari ukuran layar tersebut. Dan satu lagi tadi jangan lupa mengaktifkan grid atau garis kisi agar elemen-elemen dalam foto itu sesuai dengan objek yang ditentukan atau dia berbanding lurus dengan apa yang Sobat Parekraf inginkan. Oke Sobat Parekraf, sesi yang pertama ini, bagian yang pertama ini adalah memang saya bukan membandingkan brand satu dan brand yang lainnya, tapi saya hanya ingin memaksimalkan bagaimana kamera Android itu menjadi lebih maksimal sehingga foto yang dihasilkan lebih ajaib dan lebih menarik. Nah, di lain waktu nanti kita akan bahas bagaimana kamera iPhone ini. Kalau kamera iPhone kan sudah tidak kita ragukan lagi Sobat Parekraf. Tapi bagaimana kamera Android ini bisa lebih maksimal dan lebih menarik untuk menghasilkan sebuah karya foto dalam pengguna handphone Android. Oke Sobat Parekraf, sampai jumpa di sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan juga komen tentang apa saja yang ingin kita bahas dalam sesi pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai jumpa di sesi berikutnya.